Di sini masih ada yang sempurna gak sampai hari ini puasanya? Oh, salah server ya. Salah server ya. Baca rame-rame yuk, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya adalah gambaran Tuhan. Ada gambaran Tuhan di saya. Ada gambaran Tuhan di Anda semuanya. Ya, ada gambaran Tuhan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, irungmu mencong gitu, jangan dipercaya ya, jangan. Alismu kok miring, jangan dipercaya ya kan. Misalnya gini, kumismu kok redup. Wah, kumis redup apa ya? Jangan percaya. Kita ini segambar dengan Tuhan. Saya mau tahu teman-teman. Nah, misalkan Regan punya kartu pelajar gak Regan? Punya. Bisa ditunjukin ke saya nggak? Ada fotonya ya Kak? Ada ya. Nah, ini saya mau gini aja ya, coba ya. Kita tunggu Regan dari Jawa Timur. Nah, terima kasih Regan, jam dulu ya. Lo kok ada 2? Iya, sampai. Ini manusia lahiriah, ini manusia jasmani ya. Ya oke ya. Ini saya mau tanya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Ketika foto Regan ini mau yang terbaik gak? Mau yang paling ganteng gak? Saya pernah waktu itu bikin apa ya? Kartu apa gitu loh. Saya foto terus dikasih unjuk. Kurang ganteng walaupun tuh muka saya bilang kurang ganteng ya orangnya. Gitu ya. Terus minta foto lagi sampai ganteng. Ya, ini pasti ganteng banget ya, Evan ya. Terganteng ya, walaupun kecil ya airnya jadinya ya. Ya. Regan ya, sorry ya. Minal aidin ya. Masih di suasana Idul Fitri. Gini, belum, oh iya ya. Ya, kita kan pada saat mau digambar, pasti kan kita foto yang terbaik. Sisiran, mungkin malam ini kita keramas ya kan, yang gadis-gadis, yang ibu-ibu juga kan lipstikan ya kan, yang bapak-bapak sisiran kumisnya ya kan, kita terganteng sebaik mungkin. Pada saat itu Tuhan juga gitu, mari kita ciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita. Berarti Tuhan tuh siap-siap gak? Iya, pasti Tuhan tuh kita mau bikin gambaran kita nih, jadilah kita semuanya cantik, ganteng. Coba dijawil, dikasih tahu temennya, Anda ganteng, Anda cantik. Yang cowok ya dibilang ganteng, jangan cantik. Ya. Kalau orang lain kan ngomongnya cakep ya. Coba ya, misalnya pantun ya, jalan-jalan ke pasar Minggu. Nah, cakep kan ya. Oke, ini saya pinjam dulu ya, Regan ya. Nanti setelah Idul Fitri ya. Oke, saya ikutin. Saya adalah gambaran Tuhan. Ada gambar Tuhan di saya. Oke, sekarang kita loncat setelah kejadian. Kita loncat Yosua 6 ayat ke-21. Ayat 19 dulu aja deh, Pendro. Yosua 6 ayat 19. Nah, nggak lama kok, saya secepat mungkin. Segala emas, 1 emas, 2 apa? Perak, barang-barang tembaga, besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi kejadian ini pada saat bangsa Israel mau merobohkan tembok tembok Yeriko, bukan tembok Berlin ya. Tembok Yeriko. Ya. Kenapa segala emas, perak, besi dan barang berharga itu dikhususkan pada saat mau ke Yeriko? Tahu nggak? Saya nggak tahu, tapi saya menduga-duga ya. Karena Yeriko adalah daerah pertama yang akan di-capture, yang akan diduduki oleh bangsa Israel. Jadi ini seperti buah sulung, ya, seperti buah sulung. Nah,
kita masuk ke Yosua 7 ayat 1. Ada kejadian penting nih. Yosua 7 ayat 1. Loh, bahasa apa kira? Apa sih? Oh, Spanyol ya? Oh iya, sombre hambre. Oke. Tetapi kenapa yang terjadi? Orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Namanya siapa yang mencuri? Akan. Anak dari siapa? Karmi. Dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Hai jemaat, siapa yang berubah setia? Ya, dengerin ya. Siapa yang berubah setia? Anda sedang berada di pintu murkanya Tuhan. Mungkin dulu, wah aku mau rajin layani. Tapi sekarang mulai kendor. Hati-hati. Anda berada di pintu murkanya Tuhan. Nah, tahu nggak, Bapak Ibu teman-teman, misalkan naik kereta api. Kereta api kecepatannya kira-kira berapa kilometer per jam ya? 40 kilometer per jam. Berapa? Saya pernah hitung kira-kira 90 sampai 100 km per jam. Ya. Nanti ada kereta cepat itu di Jakarta Bandung itu 325 km per jam. Kalau kita berada di pintu kereta api pada saat kereta api jalan, kira-kira ditegur gak kita? Jangan di pintu gitu kan. Tetapi kita sering bermain-main di pintu murkanya Tuhan. Biasanya kita rajin berdoa, bangun tidur berdoa. Tapi sekarang bangun tidur buka HP. Melihat WhatsApp dari si dia. Iya, ngelihat berita, wah Rusia gimana nih ya, wah jadi kiamat gak gitu kan. Ya, baca HP, baca WhatsApp. Bangun tidur, langsung TikTokan. Ya. Nah, yang dulu pernah punya komitmen untuk berdoa bangun tidur, ayo kita bangun tidur berdoa. Yang dulu biasa baca firman, dulu siapa yang pernah janji baca firman terus? Saya sama istri saya, kita putuskan tidak baca kalau benar-benar nggak fit. Ya, semalam mau pulang hampir tengah malam. Nah, itu kita, karena istri saya mulai hari Kamis ya, Rabu ya, pulangnya malam-malam banget. Jadi kita tunda-tunda, tapi kita harus baca. Yang dulu janji baca Alkitab, ayo sama-sama baca Alkitab kembali. Yang dulu rajin ibadah, ayo kita rajin ibadah. Karena kalau kita kendor, kita berada di pintu murkanya Tuhan. Coba yang tadi Pak Hendro. Bukan di ayat yang Yosua 6 ayat 19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi. Saya mau lihat di PowerPoint nomor 1, Pendro. Nomor 1. Ada kata kudus. Kudus di sini artinya kados dalam bentuk kata benda. Jadi kados itu kan adalah dipisahkan, di-split, dipisahkan, tapi dalam bentuk kata benda. Tutup lagi Pak Hendro, terima kasih. Sekarang kita lihat Yosua 7 ayat 1 tadi Pak Hendro. Yosua 7 ayat 1 tadi. Saya bersyukur dalam bulan kemarin ya, Pak Sutoyo sharing nih ya. Tetapi orang Israel berubah setia mengambil barang-barang yang dikhususkan. Kata berubah setia, saya mau lihat
di PowerPoint nomor 2 Pendro. Berubah setia itu ya. Nah, nomor 2. Bacaannya Wayim Alu. Ini bahasa Ibrani. Artinya apa? Yang paling terakhir. Artinya itu tidak setia itu adalah menentang. Apa? Menentang. Siapa yang ditentang ini? Ini apa ini? Husband itu siapa sih? Suami. Bayangkan. Istilah berubah setianya itu kepada suami, melawan suami. Bulan lalu Pak Sutoyo bilang kalau kita ibadah, kita mencari Tuhan seperti kita mau ketemu dengan kekasih. Bergairah. Ini bulan ini yang intimacy itu bulan kemarin itu. Betapa Miss Sylvie juga tentang betapa kita intim dengan Bapa di sorga. Di sini betapa Tuhan ingin intim kita seperti pasangan. Yang masih jomblo nih, ya seneng nggak kalau punya pacar? Enak nggak kelihatannya kalau punya pacar? Enak kan? Wah kayaknya kalau Pandu jalan sama cewek kayaknya wah indah bener ya. Ya gitu ya. Kayaknya kok imajinasi kita betapa indahnya punya pacar. Tetapi Tuhan di sini jauh, dia ingin seperti suami istri. Wah, itu pasti betapa intimnya hubungan Tuhan dengan manusia, dengan Anda semuanya. Maka itu Tuhan bilang, engkau berubah setia seperti apa sih? Seperti istri berubah setia sama suami. Nah, seperti itu bahasa aslinya. Tutup lagi Pak Hendro. Hati-hati ya, kalau kita berubah setia. Saya mau tahu yang dicuri oleh Akan. Ya, yang dicuri oleh Akan itu apa aja? Yosua 7 ayat 21 Pak Hendro. Pak Hendro. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu adalah jubah yang indah. Ya, ini sudah diuji oleh ahli-ahli Taurat bangsa Israel sekarang, rabi-rabi. Jadi ini diambil dari Babilonia. Ya, dari Babilonia. Nah, dari Babilonia satu-satunya sumber jubah indah itu adalah dari Tiongkok. Jadi dari Babilonia, dari Sinim itu masuk dalam area jalur sutra dari Cina menuju Eropa. Itu dilewati oleh Sinim. Nah, itulah yang dibawa ke Yeriko. Saya nggak tahu harga jubah termahal di dunia. Kira-kira Bu Elizabeth, jubah termahal di dunia itu berapa harganya? Iya, berapa aja? 10 miliar. Kalau Bu Tata berapa kira-kira, Bu? 50 miliar. Kalau dibeliin lato-lato berapa banyak, Bu? Pernah gak Bu Tata lihat jubah 50 miliar? Nggak pernah dengar toh, ya toh. Ini teman kita yang baru siapa namanya? Devan. Ya Devan, jubah termahal yang pernah kamu tahu? Mungkin di pasar atom, di matahari, di bulan, di Mars. 1 miliar, pernah lihat ya jubah 1 miliar. Kalau Miss Lydia, pernah lihat apa? Nggak pernah ya, mungkin baju apa yang mahal gitu. Misalnya jasnya Pastor Gary waktu wedding berapa gitu loh. Ya mungkin jutaan kali ya. Iya 100 juta. Kalau Pak Daniel, iya.
1 miliar ya. Nah, ini saya cerita jubah ya. Jubah termahal yang saya pernah lihat, ini benar-benar lihat walaupun di TV ya. Itu jubah yang dipakai oleh Lionel Messi pada saat pemberian Piala Dunia. Jadi itu, jadi apa? Jubahnya itu jubah jubah emir ya, jubah emir, namanya jubah apa? Beats atau apa gitu ya. Itu nilainya 15 miliar. Jadi kalau lihat di YouTube apa itu baju jubahnya cuma begini aja, cuma gini aja itu 15 miliar karena ada ada benang emasnya katanya. Itu 15 miliar. Tapi yang di sini saya nggak tahu jumlahnya berapa. Terus apa lagi dicuri sih? 200 sikal perak. 200 sikal itu saya udah hitung, percaya aja. 2,28 kilogram. 2,28 kilogram perak. Perak itu ya, harga sekarang itu misalkan 2,28 kilogram. Saya udah lihat di situs Antam. Harganya 114 juta rupiah. Wah, jadi melihat, wih, ono duit 114 juta rupiah kira gitu kan. Nah, oke. Terus yang ketiga apa? Sebatang emas 50 sikal. 50 sikal udah saya hitung. Ya, udah saya hitung. Ini nilainya itu sekitar 506 juta rupiah. Jadi setengah miliar lebih sekian. Jadi emas 500, perak 100, dan 600. Jubah itu yang nggak tahu harganya. Sebenarnya apa yang terjadi? Tutup dulu Pak Endro. Apa yang terjadi dalam peristiwa ini? Saya mau ngajak kita baca 1 Tawarikh 2 ayat 7 Pak Endro. Cepat aja ya. Wah ini. Hati-hati yang mulai berubah setia. Tadinya setia ikut doa. Setia ibadah sebelum waktunya dimulai. Ini banyak teman-teman kita nggak datang ya. Banyak ya. Kita berdoa untuk mereka ya. Keturunan Karmi ialah Ahar. Loh, tadi yang mencuri namanya siapa? Kenapa nama orang tuanya duluan yang disebut? Ayo, hati-hati para orang tua. Ketika anakmu walaupun sudah menikah atau belum menikah, misalkan ada yang melanggar firman Tuhan, di hadapan Tuhan tuh orang tua itu yang dipandang. Di hadapan masyarakat juga orang tua yang dipandang. Hati-hati. Ini yang dicatat pertama bukan nama akan atau akarnya, tetapi orang tuanya. Yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat. Tidak setia itu senilai dengan tidak taat. Bulan ini tema kita Holy Obedience. Ketaatan kudus. Ketika kita tidak taat, itu tandanya adalah ketika kita mulai tidak setia. Dulu setia persepuluhan, sekarang mulai enggak persepuluhan. Dulu rajin berbuat kasih, suka tanyain teman-teman yang enggak datang, sekarang mulai kendor. Ayo kita sama-sama menjaga kesetiaan kita. Karena tidak setia itu berarti tidak taat. Minggu lalu Pastor Gary bilang taat itu diolah apapun hasilnya tetap taat. Nggak bisa ditawar-tawar. Hati-hati ya. Ketika kita tidak setia, ketika kita mulai kendor ibadah, kendor mencari Tuhan, kendor melayani Tuhan, kita mulai tidak taat. Ayat lagi tadi Pak Endro. Dalam hal barang-barang yang dikadoskan. Ya tutup dulu Pak Endro. Sekarang saya mau tahu ya, kalau dulu waktu bangsa Israel di zaman Yosua, barang-barang yang dikhususkan tadi apa tadi? Emas, perak, besi, dan semuanya, termasuk jubah-jubah itu seharusnya. Ya kan? Sekarang kalau perjanjian baru yang dikhususkan itu apa? Saya mau baca bersama-sama. Di Matius 22 ayat 21. Pada saat itu Tuhan Yesus
didatengin oleh murid-murid orang Farisi. Oleh siapa? Oleh siapa? Murid-murid orang Farisi. Orang Farisi itu sekolah Alkitab, peneliti sejarah Yahudi, orang-orang berpendidikan semuanya. Dia mengutus murid-muridnya mereka itu ke Yesus untuk mencobai Yesus. Pertanyaannya, ayat 19 dulu deh Pak Endro. Ayat 19-nya itu, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Ayat 18 deh Pak Endro, sorry. Nah, mereka bertanya-tanya tentang bolehkah kita bayar pajak ke Kaisar? Padahal bangsa Israel pada saat itu dijajah oleh Kaisar Romawi. Nah, Yesus sekarang dicari kesalahannya. Kalau membayar pajak, artinya Yesus akan disalahkan. Kenapa engkau mengkhianati bangsa Israel? Tetapi kalau misalnya Yesus bilang, jangan bayar pajak. Loh, langsung diserahkan kepada orang Romawi sebagai pemberontak. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik? Next lagi Pak Hendro. Tunjukkan kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar. Saya mau ajak kita sama-sama lihat Pak Hendro yang PowerPoint halaman 4 deh Pak Hendro. Uangnya seperti apa yang ditemukan oleh para ahli sejarah itu ya. Ini dia. Ini adalah uang yang sejenis yang ditunjukkan kepada Yesus. Ini dia. Sorry ya, hidungnya memang begini ya. Ini bukan karena kesalahan pahat ya, memang karena hidungnya gini. Oke, namanya Kaisar Agustus Tiberius, putra Dewa Agustus. Ini wajahnya siapa? Kaisar Agustus. Tutup Hendro. Kita kembali ke ayat tadi ya. Ini dialognya. Tunjukkan kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar, yaitu tadi. Next Hendro. Maka Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Ya, apa? Gambar dan tulisan siapakah ini? Ini bahasa Indonesianya agak keliru, agak salah. Saya bisa pinjam uang Pak Christian nggak? Ada uang nggak Pak Christian? Iya, receh atau apa uang dinar yang tadi? Oke ya, saya mau ada. Nah, ini pinjam 1 aja, jangan semua, nanti balikinnya repot. Oke, ini Bapak Ibu ya, bukan sulap, bukan sihir ya. Ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa? Ini gambar siapa ini? 2000. Wah repot, kenalnya cuma Soekarno tok ya. Atau yang 1000 siapa? Patimura, yang paling tinggi sama yang paling rendah ingetnya ya. Ini gambar Muhammad Husni Tamrin. Terus apa? Terus nih, tulisan siapakah ini? Betul gak tulisan siapakah ini? Bahasa aslinya bukan tulisan siapakah ini, tapi tulisan apakah ini. Kalau tulisan siapa, nah seperti ini, contoh tulisan siapa. Suatu hari seorang guru kelas 3 SD masuk ke ruang kelas. Begitu masuk ke ruang kelas, dia melihat papan tulis. Tulisannya, aku sayang kamu. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu teman-teman jadi guru SD kelas 3, pertanyaannya apa yang akan dilontarkan? Tulisan siapa ini? Ya enggak? Nah, itu adalah tulisan siapa ini. Tetapi arti yang benarnya adalah seperti ini. Kasih contoh namanya Mukidi. Ada nama Mukidi enggak? Enggak ada ya. Mukidi pergi ke dokter. Begitu pergi ditanya sama dokter, kamu sakit apa? Aku pusing dok, katanya. Darbahan. Didengerin ya. Perutnya bunyi kerucuk gitu ya.
Wah, lapar ini. Langsung Mukidinya duduk, langsung dikasih resep. Gitu kan. Ini asam lambung ini. Dikasih resep. Resepnya diterima oleh siapa? Mukidi. Nah, terus begitu diterima, kira-kira ada tulisannya nggak? Ada nggak? Tulisannya apa? Iya, resep. Bisa baca nggak? Nggak bisa baca kan? Pertanyaannya Mukidi apa? Nah, itu. Itu adalah yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Ya. Gambar, terus ini namanya siapa ini? Ini siapa ini gitu loh. Kalau pertanyaan Yesus, tulisan siapa ini? Dia akan bilang, orang Farisi akan bilang, oh itu yang tulisannya perum-peruri. Gitu loh. Paham Bapak Ibu ya? Jadi ini gambar dan siapa dia, istilahnya pertanyaan seperti itu. Oh, ini gambar dan tulisannya Kaisar. Terima kasih Pak. Ayat tadi lagi Pak Endro, udah mau selesai nih saya nih. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan apa di situ? Ya, next Pak Endro. Jawab mereka, gambar dan tulisan siapa? Tertulis apa? Tertulis Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, dengar ya, ini kata-kata yang dihembuskan oleh Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan berikanlah kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kalau yang bergambar Kaisar, berikan kepada Kaisar. Kalau yang bergambar Allah, yaitu Anda, yaitu saya, berikanlah kepada Allah. Saya mau kasih tahu, kata berikan ini, yang ditulis bahasa aslinya adalah serahkanlah. Jika bergambar Kaisar, serahkan kepada Kaisar. Anda ini loh, yang bergambar, berwajah dari Allah. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah dirimu, serahkanlah duniamu kepada Allah. Bapak Ibu teman-teman menangkap sesuatu? Saya berharap siang ini kita mau sama-sama serahkan diri kita. Mungkin kita sebagai businessman, mungkin kita sebagai pegawai, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, siapapun. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan dengan menjadi apa? Pelaku firman. Intim dengan Tuhan. Tadi dibilang apa? Ketika kita berubah setia, kita mengambil barang-barang yang dikhususkan. Ketika kita mengotak-atik, ketika kita mencuri apa yang sudah dikhususkan oleh Allah, maka kita mulai tidak taat. Ketika tubuhmu engkau gunakan untuk dosa, untuk hal najis, untuk obat-obatan, narkoba, rokok, ikatan yang enggak berkenan di hadapan Tuhan, engkau senilai dengan mencuri, mengambil milik Tuhan untuk dirimu sendiri. Semus yang ini kita terbebas dari hal ini. Kita mau sama-sama serahkan tubuh, roh, jiwa kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita sudah dikhususkan oleh Tuhan. Ayat yang tadi Pak Hendro. Ditulis apa di sini? Berikanlah kepada Kaisar dan puji Tuhan. Bahasa aslinya juga betul. Bacanya apa? 1, 2, 3. Apa yang wajib? Menyerahkan kepada Kaisar adalah wajib. Hai jemaat, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan adalah wajib. Nggak bisa ditawar. Aku nggak mau jadi pelaku firman kok. Maaf. Wajib hukumnya kita menyerahkan kepada Tuhan. Karena sudah dikhususkan. Nggak bisa ditawar-tawar lagi.
Kalau kita selama ini kita leha-leha, santai aja ikut Tuhan, nggak terlalu serius, sudah nggak apa-apa. Hai jemaat, hukumnya wajib. Apa? 1, 2, 3. Wajib. Kalau wajib, ya, kalau wajib kira-kira bisa ditawar nggak? Misalkan seluruh penumpang pesawat wajib vaksinasi, bisa ditawar nggak? Nggak bisa. Kita bisa beli tiket, tapi begitu boarding check kita mau masuk pesawat, kita nggak bisa rilis, nggak bisa mengeluarkan boarding pass, nggak keluar karena kita belum vaksin. Kita mau keluar negeri, bisa beli tiket mahal, tapi begitu kita boarding check, nggak keluar boarding checknya, karena hukumnya wajib. Menyerahkan hidup kita bagi Tuhan, menjadi pelaku Tuhan. Menjadi pelaku firman, hukumnya adalah wajib. Saya mau tanya, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan menjadi pelaku firman itu sampai kapan sih? Sampai Densi, sampai kapan kira-kira? Selamanya. Bu Alfiret, sampai kapan Bu Alfiret? Selamanya. Saya mau sharing sesuatu. Ada seorang anak cowok berumur 15 tahun. Di sini Regan umur berapa Regan? 17. Sudah terlalu tua kamu ya. Udah tua ya. Saya pikir kamu masih 15. Udah tua banget. Oke ya. Dia umurnya berapa? 15. Melanie berapa? 12. Oh 12. Oh 12 ya. Kesia berapa Ke? Waduh setahun lagi ya. Oke ya. Jadi ini umurnya berapa? 15 tahun. Tinggal di Queensland. Queensland itu di mana sih? Queensland itu Juanda terus ya. Sampai di Queensland, Australia. Ya di bawah ya, di daerah Sydney. Anak 15 tahun itu, anak 15 tahun itu, ya, anak 15 tahun itu memiliki sahabat pena. Sahabat pena di luar negeri. Di negara mana? Tahu nggak? Di negara India. Di mana? India. Tapi sebelum saya lanjutin pergi ke India, saya mau bacakan dulu, Pak Endro, ayat yang tadi Pak Endro. Ayat next dua-duanya. Nih baca ya. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Kira-kira begitu Yesus bilang gini, serahkan apa yang menjadi hak milik Kaisar kepada Kaisar dan serahkan hidupmu kepada Tuhan karena Dia yang memiliki hidupmu. Terus reaksinya heran. Wajar gak? Gak wajar kan? Aneh kan? Coba saya undang Regan maju ke depan, saya mau balikin ini. Tapi sebelum ini saya mau tanya, maskernya dibuka ya Regan? Nah, ngadep ke sana Regan. Ayat yang tadi, Pak Endro. Nah, bahasa aslinya seperti ini. Mendengar penjelasan Yesus itu, terkejutlah mereka. Kalau terkejut itu istilahnya apa ya? Kaget. Kenapa Yesus bisa berpikir seperti itu gitu ternyata? Karena orang-orang yang datang bertanya Yesus itu orang-orang ahli Alkitab, mahasiswa-mahasiswa. Mereka tahu bahwa mereka, manusia itu punya gambaran Allah di dalam Kejadian 1 ayat 26 tadi. Ternyata Yesus menarik penciptaan manusia. Kalau di sini heran lah, saya mau tanya. Regan, saya hitung 3, 2, 1, saya mau tahu, jemaat mau tahu reaksi heran itu wajahnya aja ya, seperti apa, pakai tangan ya. Oke, siap ya. Ngadep sana. Heran nih, heran supaya kita bisa membedakan mana heran dan terkejut. Oke ya. 3, 2, 1, heran. Mikir mungkin. Ya coba, 1, 2, 3. Gimana ya? Misalkan gini, misalkan kamu tiba-tiba ngelihat anjing dikejar kucing, kan aneh itu kan? Ekspresinya ya, oke. Nah, lihat anjing dikejar kucing ya. 3, 2, 1. Loh,
Nah, itu. 1, 2, 3. Nah, sekarang kalau ini ayat ini. Tadi heran lah ya. Sekarang terkejut. Ya, kalau bahasa Padangnya apa? Terkejut. Terkajui, ya. Oke ya. Sekarang kita semua mau lihat ya. Yang terkejut, mau lihat gak? Contoh orang terkejut. Nah, ya. Oke, siapa yang terkejut ya? Tadi kalau heran, sekarang terkejut belum ya? 3, 2, 1. Oke, beri tepuk tangan untuk Regan. Oke ya, tadi dia punya sahabat pena. Wush. Dia punya sahabat pena di negara apa? India. Satu sahabat pena. Kalau zaman dulu itu belum ada WhatsApp, jadi surat menyurat. Satu sahabat. Satu bahasa Indianya apa, tahu nggak? Hah? Kok siji? Oke ya. Satu itu bahasa Indianya itu 1 he. Kalau 2, 2 he. 3 apa? 9? Oke ya. Jadi dia punya sahabat pena di India. Tukar-tukaran surat-surat, dan suatu ketika Roh Kudus bekerja di dalam persahabatan mereka, di mana si teman dari India itu mengirim surat berikut foto. Anak umur 15 tahun ini melihat foto kondisi di India. Ternyata dia mengirim banyak gambar foto-foto orang sakit kusta. Pernah lihat orang sakit kusta nggak? Kira-kira kalau Bapak Ibu teman-teman disamperin orang kusta, lari gak? Lari kan? Nah, begitu anak itu melihat foto ini, misalkan ini ada semuanya, terus sahabatannya bilang, ayo datang ke kotaku. Kira-kira mau datang gak? Hah? Mau datang gak? Ayo, misalkan Pak Daniel, di tempatku, ya, di kampungku banyak banget orang kusta. Yuk main yuk, nanti pas liburan. Datang nggak? Ayo, enak. Banyak warung nasinya enak-enak. Nah, ini namanya Graham Staines. Siapa? Dia ini melihat foto ini. Anak umur 15 tahun. Roh Kudus bekerja. Dia bilang dalam hatinya, aku mau ke sana. Aku mau melayani mereka. 15 tahun loh. Kalau sekarang 15 tahun apa? TikTokan ya. ML-an ya. Mobile Legend gitu ya. Ini dia ingin melayani Tuhan ke India. Akhirnya setelah lulus SMA. Setelah SMA ya, dia masuk sekolah Alkitab di Australia. Lulus umur 24 tahun. Di sini umur 24 tahun siapa? Pak Christian umur 24. Gini ya. Dia berangkat. Saya minta tolong Pak Hendro yang tadi. Ini lihat ya. Wes tuwoy. Next, Pak Hendro. Nah ini dia. Dia tinggal di Queensland, kelurahannya Sunshine, ya. Dia pergi ke India. Di sana dia nggak punya teman, nggak punya sahabat. Dia cuma mencari tahu daerah-daerah yang banyak orang sakit kustanya. Tibalah dia di Odisha, Mayurbani, ya. Mayurbani. Ada berapa jumlah tujuan yang dia tuju? Ada berapa? Salah. 1 he. Kurang he. Oke ya. Next, Pendro. Nah, di sini tempatnya. Odisha, Mayurbani. Adanya di bawah, di sisi barat dari kota Kolkata.
Tutup dulu Pak Endro. Dia di sana mulai melihat banyak orang sakit kusta. Tahu nggak? Dia tidak punya latar belakang medis. Dia nggak sekolah kedokteran. Dia nggak tahu bagaimana merawat orang sakit, apalagi sakit kusta. Tapi justru itu yang dia lakukan. Tahu nggak Bapak Ibu yang dia lakukan? Dia nggak ada ide. Yang dia mau kerjakan itu hanya dia mau mengasihi. Sampai di sana dia langsung mencari tahu informasi tentang pemerintahan, tentang Departemen Kesehatan. Saya mau cerita ya, di India orang yang sakit kusta itu dianggap kutukan Tuhan. Jadi siapapun, misalkan dalam satu rumah ada satu anggota keluarga yang kena kusta, maka entah dia orang tua, anak, pacar, istri, harus keluar dari rumah. Dan pasti diusir dari desa. Kalau dia tidak mau, aku nggak mau, aku mau tetap di sini, pasti akan dipersekusi. Dan banyak sekali orang kusta yang dibunuh karena dianggap kutukan. Akhirnya banyak orang kusta yang pergi dari desa, pergi ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke belantara, meninggalkan semua yang dicintai. Nah, orang-orang ini ngumpul di situ. Lalu si Graham ini, dia pergi ke istilahnya Departemen Kesehatannya. Dia mencari tahu bagaimana mengadakan obat. Pasti mahal antibiotiknya. Jadi obat-obatan itu harus dikonsumsi 1-2 tahun untuk sakit kusta untuk sembuh. Kabar baik. Ternyata pemerintah India tuh punya timbunan antibiotik untuk orang sakit kusta secara gratis. Tetapi nggak pernah ada yang ngambil, Bapak Ibu. Mereka tetap berpikir bahwa ini adalah kutukan dari Tuhan. Akhirnya diambil itu, banyak diambil antibiotik. Dan dia mulai melayani satu persatu. Diri sendiri, sendirian. Gambarnya lagi, Pak Endro yang tadi, peta tadi. Next. Nah ini dia. Stop dulu Pak Endro. Dia sendiri, turun tangan sendiri untuk melayani. Dikasih obat, dikasih obat, dikasih obat. Setelah berjalan sekian puluh tahun, banyak sudah sembuh ya kan? Orang-orang itu pulang ke desanya, pulang ke rumahnya lagi. Apa yang terjadi? Hampir semua mereka ditolak kembali. Mereka nggak punya tempat untuk berteduh. Memaksa mereka kembali ke tempat ini. Jadi ya, yang sakit dan yang sudah sembuh karena ditolak, itu semakin hari semakin banyak. Jadi mereka tuh seperti perkampungan kecil. Ada pondok-pondok, ada kamar-kamar, banyak tambah banyak, mulai ada yang menikah, ada yang ada punya anak kecil, jadi tambah banyak. Ini loh hebatnya orang ini. Suatu hari ada rombongan dari Rotary Internasional datang ke situ karena mendengar bahwa di sini ada volunteer, ada apa? Sukarelawan yang mau terjun melayani orang sakit kusta. Tim itu datang dan di situ ada seorang gadis namanya Gladys. Siapa? Gladys. Langsung ngesir sama si Graham. Ini loh, Cak Graham ini. Cak Graham. Naksir. Akhirnya mereka menikah. Puji Tuhan. Next lagi Pak Endro. Memiliki 3 orang anak. Yaitu Esther yang nomor 1, nomor 2 Timothy, nomor 3 Philip. Tutup dulu Pak Endro. Tahu nggak, satu keluarga ini mereka melayani loh, sampai anak-anak kecilnya ini melayani. Dan Bapak Ibu, ini informasi ya. Mereka ngelatih merajut kerajinan tangan, bikin kerajinan tangan, dan dijual ke kota dan laku. Hebat ini. Jadi yang berangkat itu Grahamnya. Mereka beternak, susunya dijual ke kota dan laku. Mereka nggak tahu bahwa susu ini hasil perasan dari orang sakit kusta. Tapi laku. Saya dengar-dengar kalau sudah dikasih
antibiotik itu berapa periode itu udah tidak menularkan, gitu ya. Yang tadi gambar tadi Pendro. Next. Nah ini dia gerbang dari perkampungannya mereka. Ini isinya hanya orang kusta dan orang yang sedang sakit kusta yang sedang diobati. Ini aktivitas keluarganya. Next Pendro. Jadi langsung ya. Jadi dia tidak punya asisten, tetapi langsung Graham Stearns ini sendiri yang turun tangan. Anak-anaknya juga nggak ada mikir jijik apa. Mereka terjun sampai ada lembaga sosial datang lagi, melihat kerjanya keluarga ini, digandeng untuk gerakan vaksinasi polio dan hepatitis B nasional di India. Nah hebat ini. Bapak Ibu tahu gak? Mereka ini anak-anak Tuhan. Mereka beribadah, berdoa setiap minggu, setiap malam mereka berdoa ibadah-ibadahnya. Sampai orang-orang yang belum kenal Tuhan tuh ngelihat perbuatan mereka, tahu nggak? Mereka langsung mau ikut ibadah. Dan akhirnya banyak sekali yang minta dibaptis. Inilah yang ditentang, dicari oleh para petinggi agama setempat. Akhirnya mereka meneror keluarga ini dan mengancam untuk membunuh. Ini nggak main-main. Mereka menuduh kamu ini membuat murtad ini ya. Ini dengan neror ya, maksa orang-orang ini untuk terima agamamu supaya dikasih obat ya. Mereka membantah. Bahkan orang-orang yang dilayani juga telah membantah. Bayangkan, mereka ditolak dari masyarakat. Tetapi begitu mereka terima Yesus, mereka dibaptis. Orang-orang menolak itu kok kenapa tersinggung gitu ya? Kan nggak logis. Lalu mereka menuduh lagi, kamu ini membayar dengan uang ya? Ngasih duit orang-orang supaya mau masuk terima Yesus ya? Oh enggak ada, kita nggak pernah maksa. Ya itulah yang terjadi. Pada tanggal 22 Januari 1998 ada sebuah retreat di mana Graham ini diundang sebagai pembicara. Lalu mereka ngomong-ngomong, udah sampean pergi sama arek loro iki, Timothy dan Philip. Yang tadi lagi Pak Hendro. Next. Ya wes, sampean bertiga aja pergi ke retreat. Akhirnya mereka berangkat retreat. Retreatnya sekitar 100 kilometeran dari tempat tinggal mereka. Jadi mereka ini mobilnya hijau, nah ini mereka bertiga berangkat. Lokasi retreatnya itu Pendro. Nah ini tinggal mereka di sini, di bawah sini, naik sini sekitar 100 kilometeran. Ya, jadi lumayan jauh. Jadi tanggal 22 sore mereka datang, langsung mereka ibadah. Ibadah, habis itu makan malam, next lagi Pendro. Mereka ibadah. Nah, begitu mereka ibadah, selesai makan malam, anak kecil dua ini nggak mau istirahat. Karena masih jam 9-an mungkin mereka lari-lari sama teman anak kecil sampai dia kecapean gitu ya. Akhirnya orang-orang pada tidur, kecapean, terus entah gimana, akhirnya Graham dan dua anaknya ini tidur di next Pendro, tidur di mobil. Jadi mereka nggak tidur di barak seperti peserta retreat sebelumnya. Tutup Pendro. Pada malam hari, ya tengah malam, ada lebih dari 60 orang membawa senjata, menyerbu tempat retreat karena mereka curiga ada Graham Stearns di situ. Apalagi mereka melihat ada mobilnya milik keluarga ini. Bapak Ibu tahu gak, teman-teman tahu? Tanpa babi bu, mereka langsung merusak mobil ini, di mana Graham Stearns dan anak-anaknya
tertidur. Begitu dengar ribut-ribut, seluruh anggota retreat keluar dan mau menolong, tetapi karena jumlahnya sangat banyak dan sangat beringas, mereka nggak berani. Mobil dilempari batu, dipukuli sampai hancur. Bahkan sempat ada beberapa orang masuk mobil memukuli mereka bertiga. Nggak peduli anak kecil, dianiaya. Ban mobilnya dirusak. Sebenarnya dia bisa melarikan diri dengan menabrakkan mobil ke orang-orang. Tapi entah kenapa dia tidak melakukannya. Mungkin saya curiga dia nggak mau melukai siapapun. Masih bahaya ini. Mereka hanya mendengar teriakan ketakutan dua anak kecilnya ini. Mobil dilemparin. Menjelang jam 1 malam ada orang yang membakar mobilnya ini. Dan mobil langsung terbakar hebat. Pada saat mobil terbakar, orang-orang anggota retreat mau, beberapa orang yang berani, mereka mau memadamkan, tetapi dipukuli. Dan akhirnya memundurkan diri. Dan mereka nggak pergi sampai mobil tersebut padam apinya. Mereka cuma bisa dengar jeritan anak-anak kecil di dalam mobil ini. Sampai jeritan-jeritan itu berhenti. Ini kronologisnya. Next, Pendro. Ini dia. Ini kronologisnya. Tanggal 23 dini hari. Next, Pendro. Ini kondisi mobilnya. Keesokan harinya berita itu sampai ke istrinya, siapa namanya, Gladys, sama anaknya Esther. Para orang keluarga besar lepra itu bertanya, gimana kita mau ke sana apa kita lawan? Soalnya kan kalau ada orang lepra mereka kan ngabur. Nyatanya Gladys bilang, I forgive them. Aku sudah mengampuni mereka. Luar biasa. Saya percaya ini keluar dari mulut seorang istri yang sudah mengembalikan hak marah, mengembalikan hak dendam, mengembalikan hak membalas yang sebenarnya dimiliki, dikembalikan kepada Tuhan. Seperti koin tadi yang dikembalikan kepada kaisar. Next, Pendro tadi. Ini pemakamannya. Keesokan harinya langsung dimakamkan. Next. Gladys tetap tinggal di India, nggak balik ke Australia. Dan tetap melayani jiwa-jiwa yang sakit kusta. Serahkan dirimu. Serahkan hatimu. Sampai kita pulang ke rumah Bapa. Jadilah pelaku firman. Kemarin Pastor Gary udah jelaskan. Hukum yang kita harus lakukan cuma 2. Kasihlah Tuhan dan kasihlah manusia samamu. Dan segenap kekuatan, pikiran dan perbuatan. Next lagi, Pendro. Inilah beritanya. Saya mau tunjukin. Di sini ada tertulis, aku sudah mengampuni Darasing. Darasing itulah pimpinan pimpinan organisasi yang membunuh. Aku sudah mengampuni Dara. Dengan pengampunan datang kesembuhan. Jika kita tidak mengampuni, kita menjadi kepahitan. Ketika kita mengampuni, tidak akan ada lagi kepahitan di dalam hidup kita. Kata-kata istrinya seperti itu. Next, Pendro. Serahkanlah apa yang menjadi milik Allah, yaitu diri Anda semuanya dan diri saya. Sama seperti kita melihat orang Yahudi menyerahkan koin yang berisikan tulisan kaisar, gambar kaisar. Demikianlah gambaran-gambaran Tuhan Yesus yang ada di hadapan saya ini. Serahkan kepada Tuhan.
Jangan utak-atik yang sudah dikuduskan, yang sudah dikhususkan, yaitu engkau dirimu sendiri. Karena itu milik Allah. Karena ketika kita mengutak-atik, kita mencuri, kita menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang enggak berkenan, kita berada di pintu amarah Tuhan. Setelah menjatuhkan Yeriko, bangsa Israel menghadapi kota kecil, lebih kecil dari Yeriko, sangat kecil, namanya kota Ai. Kalah. Ketika kita mencuri, kita menggunakan hidup kita untuk dosa, untuk hal-hal yang gak berkenan, perkara kecil pun cukup untuk membuat kita jatuh. Karena apa? Tuhan tidak berada di pihakmu. Taatlah, serahkan diri kita semuanya. Dalam nama Yesus. Yang masih ada dendam di sini siapa? Yang masih ada dendam? Ayo, yang masih ada dendam. Di dalam nama Yesus patahkan. Dalam nama Yesus patahkan. Aku patahkan semua dendam. Semua amarah. Amarah sama orang tua. Amarah sama pasangan. Sama anak-anak. Sama keluarga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semuanya. Semua gugur di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Angkat tangan semuanya satu-satu yuk. Semua kita angkat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kau lihat tangan-tangan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan. Mau mengembalikan kami sebagai gambaran Engkau Tuhan. Gambaran Engkau sendiri. Kami serahkan. Kembalikan kepada Tuhan. Seperti Kaisar Tuhan menerima uang dari umat Yahudi. Uang itu terserah Kaisar, mau dibuat kereta perang, mau dibuat pembangunan kota Romawi atau apapun terserah. Demikian juga Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami, masa depan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah Engkau lakukan semaumu Tuhan, sesuai rencanamu di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami serahkan, Engkau gunakan di dalam tangan-Mu menjadi hal yang indah, menjadi hal yang berguna, mulia dan sempurna. Tangan-tangan ini Tuhan menjadi saksi, tangan-tangan diangkat ini menjadi saksi bahwa mereka mendedikasikan tubuh mereka hanya bagi Engkau.